Dia kena sama Jason terus akhirnya ya udah bang ini DM gue kagak dibalas ini balas saya dikit gitu maksud gue kalau emang dapet kagak ya kagak gitu iya akhirnya ya udahlah dicomblangin dibilang itu temen gue nge-DM kalau emang balas kagak enggak gitu terus akhirnya dibalas sama dia lanjut tuh ya iya kita kan kalau udah dapet premis kan masa kita nggak nyari setup sama punchline iya ya kan setupnya udah premis dapet nih kalaupun emang buntu ya ditutup dulu ya kan ya rewrite aja dulu iya tutup dulu bawain dulu di open mic gitu kan baru kita cari setupnya punchline-nya anak udah. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini sama-sama baru menikah seperti saya, baru menjalani rumah tangga. Tapi beliau yang satu ini anaknya sudah lahir, saya masih ongoing. Nah, kita kedatangan Marcel. Yeay, Bang Kemal. Akhirnya Marcel, kemarin sibuk soalnya ngurusin pernikahan ya. Iya. Ini alhamdulillah udah bisa. Gimana kabar Sel? Sehat Bang. Sehat ya? Sebelumnya saya main sini siapa sih? Yang mana? Bau ya? Lumayan nih. Danila tuh. Pantesan bawa apotik nih. Enggak aman bercanda. Iya, tapi ini Sel, gimana kehidupan pernikahan? Ini lu umur berapa sih sekarang nih? Sekarang 27 Bang. Oh dicukup ya. Abang berapa? Gue 33. Lumayan lah ya. Bini lu berapa ya? Bini saya beda 3 tahun berarti sekarang 24. 24 berarti umur sebenarnya sudah cukup untuk menikah. Iya. Udah siap. Gimana Sel kehidupan pernikahan Sel? Mantap Bang. Nih kalau gue ditanya, gue tuh selalu ditanya gitu Sel. Iya. Mal gimana Mal akhirnya menikah gitu. Jujur aja tuh seneng. Kalau dijawab kayak gitu pasti seneng lah karena ini kan bagian dari ibadah kan. Iya. Kalau di agama gue ini ibadah gitu. Bener, jadi kalau ditanya gimana pernikahan seneng apalagi sekarang nggak sendiri lagi jadi 2 orang gitu. Iya. Tapi memang awal-awal pernikahan itu rata-rata teman-teman yang gue tanyain itu jet lag Sel. Banyak konflik kecil-kecil karena kan lu baru pertama kali tinggal bareng. Iya benar. Nah lu gimana ya pernikahan lu nih? Ada gak konflik-konflik tipis anjing gitu? Ada pasti ada Bang. Ada ya? Ada. Kayak kok dia ngorok, kok lu ngorok, Iya. standar-standar gitu tuh. Kayak misalkan kalau gue lupa balas WhatsApp dia terus kalau gue di rumah kelihatan kok balas yang lain kok agak cepet sama aku enggak gitu ya gitu. Ya gitu tuh. Oh. Iya, lu gitu juga enggak? Sebenarnya sih gue jadi jauh lebih hati-hati kalau main TikTok sama Instagram. Gue explore gue skip terus skip. Takutnya dia cemburu kan padahal maksud kita nggak ke arah situ. Bener. Gitu. Terus searching Instagram kan juga pasti kan last yang kita search kan pasti ketahuan tuh siapa-siapa aja kan. Nah iya. Iya. Ya lu clear dong Sel. Udah sekarang. Enggak. Bahaya itu ya bahaya. Iya. Ya tapi memang gitu maksudnya pernikahan itu gimana ya kalau dibilang enak ya enak, kalau dibilang nggak enaknya ada nggak enaknya juga karena kan 2 kepala jadi satu kan. Iya. Dan lu termasuk jarang pacaran tiba-tiba ucuk-ucuk merit kan Sel? Iya Bang, karena gua agak kurang suka gitu ya kalau pacaran ke sosmed gitu Bang. Oh gitu. Iya, ada beberapa yang sebelumnya dia juga jarang banget gua sosmed gitu. Oh, tapi yang paling ini kayaknya pertanyaan semua orang lu terserah mau jawab atau enggak Sel ya. Kan waktu lu gimmick sama Selin itu sebenarnya berarti gimana maksudnya? Tiba-tiba gimmick. Enggak ada gimmick Bang. Oh gitu enggak gimmick. Enggak gimmick. Kita clearin nih berarti. Iya, tidak jadi kayak ada. Gue deket sama dia terus akhirnya netizen tuh nyimpulin kalau gue pacaran sama dia gitu. Oke. Iya. Nah terus itu kan rentan timeline bini lu hamil ini gimana? Iya kan jadi waktu gue deket sama Selin tuh emang udah nikah waktu itu. Oke. Terus Kok bisa begitu Sel? Maksudnya? Enggak, ini kan misalkan ini timelinenya nih kan tiba-tiba ucuk-ucuk udah hamil nih. Iya. Ya kan berarti kan lu tuh apa gimana? Maksudnya nikah 2022. Oke. Februari. Ya kan dia lahiran kemarin 2023 Maret. Nah yang sama Selin? Itu kan gak ada apa-apa sama Selin, cuma temen doang. Oh iya doang. cuma temen doang. Iya. Bisa begitu lu ya? Maksudnya gimana? Enggak maksudnya bisa lu kayak ada yang lagi hamil tapi lu deket sama Selin gitu loh maksudnya. Nah waktu gue deket sama Selin tuh memang itu deket karena ya entertain gitu Bang.
Maksudnya ada job gue juga ada salah satu acara yang memang gue untuk gimmick untuk memang deket sama dia di acara itu. Sampai akhirnya karena memang udah deket banget sama dia, udah temenan, sahabat lah gitu. Di luar pun akhirnya kebawa-bawa kayak gitu juga. Nah makanya yang hebatnya adalah istri gue karena dia tuh nggak secemburu itu gitu. Paham gue. Jadi dia udah tahu batasan mana dia kerja mana enggak gitu. Kecuali kalau emang ya gue udah nikah, istri gue waktu itu udah hamil terus gue bawa Selin ke rumah dan aneh-aneh, nah itu baru tuh. Makanya sekarang CCTV ada 36 di rumah gue. Makanya agak banyak emang, agak banyak biar Q jatuhnya. Iya. Banyak banget ya. Iya, 3 sama balak 3. Bagus, angka hoki tuh. Iya berarti kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan netizen yang kayak, oh kok bisa Marcel menyembunyikan pernikahannya dia gitu, itu kan yang berarti hebat banget gua. Ya itu hebat. Kacau sih. Gua. Itu gokil sih. Parah gua. Gua akui sih gokil sih. Karena ada beberapa selebritis juga yang sempat ada yang nyembunyiin akhirnya ketahuan kan sama media kan. Ketahuan. Iya, tapi untungnya lu tuh masih yang udah lurus-lurus aja, nggak yang aneh-aneh. Kan banyak selebritis yang lain beritanya tuh aneh-aneh kan. Mana? Kan gua ada aneh juga. Ada tuh yang beli yang sono, Bukan yang beli video, kalau yang beli video mah udah nggak usah dibahas lah, itu mah udah clear menurut gua. Berarti yang mana lagi yang belum clear? Nggak ada, bukan maksudnya, lu tuh maksudnya masih tidak, beritanya tuh nggak yang aneh-aneh gitu loh Sel, tiba-tiba lahir mungkin, oh ini orang pintar banget menyembunyikan pernikahan, kan kita ada selebritis yang lu tau lah dekat sama penyanyi, tiba-tiba ucuk-ucuk, oh udah nikah, udah cerai lagi gitu, lu nggak ada berita begitu maksud gua. Iya. Berarti emang clear. Netizen aja yang menafsirkan nih Marcel gini enggak, padahal mah bener aja timeline gitu. Iya bang. Itunya aja yang gue salut maksud gue. Hoki lebih kayak hoki. Tapi memang sekarang kan berarti kan lu udah di expose tuh, dan beberapa kali gue lihat lu sama bini lu bikin konten yang Netflix and chill tapi ada anak lo gitu. Tapi gue penasaran deh Sel, bini lu tuh seagama sama lu ya? Seagama. Bener itu? Tapi memang di KTP-nya Muslim. Karena ada jadi bapaknya tuh ada bapak mamanya itu kan memang ada beda juga tuh. Iya bapak bokapnya. Jadi akhirnya yang ikut. Jadi kan memang karena dia SMP-nya apa? Dia Kristen juga di SMP-nya. Oh tapi SMP-nya SMA-nya dia Muslim lagi. Iya Islam SMP lagi. Ke SMA-nya gitu pokoknya. Oke berarti dia sebenarnya di KTP Muslim tapi sebenarnya masih bingung mau ikut yang mana nih. Iya. Karena bokap nyokap begitu akhirnya ikut agama lo. Oh, gak ada masalah tuh lu sama mertua lu nih, gak ada masalah sama sekali ya? Gak ada masalah, malah justru gue yang bikin masalah kan jadinya. Bukan gue yang ngebawa. Makanya sebenarnya gue juga agak takut nih yang ini. Ya gak apa-apa, maksudnya ini fakta aja, jujur-jujuran doang aja. Iya. Dan orang tua lu juga gak ada masalah ya, akhirnya seneng aja lu akhirnya menikah, punya momongan gitu. Betul, punya cucu akhirnya. Lu berapa saudara sih, Sel? 4 bang. Lu anak berapa ya? Anak pertama. Oh lu anak pertama. Yang 3 ini umur berarti udah ada yang lulus SMA? Udah ada yang lulus SMA, ada yang masih kuliah, terus ada satu lagi SMP. Oke. Berarti memang lu yang ini ya, yang diutamakan lu nih. Iya. Role modelnya nih. Bisa bilang iya. Iya. Sponsor utama lah. Sponsor utama. Iya. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa membiayai keluarga lu lah. Ada lah bang. Udah naik. Udah punya rumah sekarang bokap nyokap. Bokap kan ada rumah di surga bang kalau bokap. Iya benar kan kita sama anak yatim. Iya benar. Iya. Kalau nyokap ada rumah di Priuk tapi masih rumah nenek. Nah itu rencana udah pengen gua rencana buat beli juga. Ya karena itu lu tinggal di situ kan sempet kan? Iya gua tinggal di sana dari kecil. Gitu. Oke, kalau bini lu itu tinggal di mana Sel tadinya Sel? Tadinya dia di Tebet bang. Oke, dia di Tebet ya. Dia JKT beneran ya? Iya, beneran di JKT dia. Ya, terus masa volunteer ya kan enggak mungkin. Ada volunteer JKT ada boy. Ya ada. Oke, berarti lu tadinya tinggal di Tebet. Di Tebet. Proses lu kenalannya gimana Sel? Kenalan sama bini lu nih? Jadi waktu itu ada acara musik tuh bang, ada acara musik di TV lah. Dahsyat, Inbox dahsyat. Iya ada gitu-gitu dah. Oke. Jadi akhirnya dia lagi main di sana dan gue lagi ada main juga di sana. Ngobrol lah di backstage bang. Oke. Ya kita kan kalau misalkan lagi jomblo kan memang buang jala ya maksudnya ya kita. Iya lempar aja dulu. Lempar aja dulu mana ikan yang nyangkut ya kan. Iya. Buat nelayan nih dikit-dikit lah gitu. Akhirnya ada satu tuh nyangkut dar gitu. Tapi ketika nyangkut juga gue ngedeketin dia juga susah gitu maksudnya. Ngedeketinnya ya
Gue nge-DM terus 5 bulan kagak dibalas-balas tuh waktu itu. 5 bulan tuh 5 bulan dibalas-balas. Ada pacar gak dia pada saat itu apa lagi deket sama Ya dia orang? emang lagi deket sama orang. Jadi akhirnya dia gak mau nyakitin orang itu kali ya. Oke. Akhirnya gue gak tahu kenapa. Gue ngobrol lah kan, gue cerita tuh sering cerita sama Erwin, sama Ko Erwin ada yang stand up tuh. Ya wakil stand up Indo ya. Iya wakil presiden stand up Indo. Terus bintang Emon sama Ardit gitu-gitu. Ma Ardit. Ardit. Teman saya nih. Iya. Terus jadi ya udah tuh nyangkut lah di Ardit. Ardit kenal sama dia. Nggak, masalah Ardit ini kenal banyak orang nih. Gue setiap kali bintang tamu bukan bubuan biasa nih, ada podcast gue sama Ardit sama Yono. Siapa nih? Banyak tuh list cewek-cewek. Bener, Ardit tuh memang iya gitu. Nggak, tapi Ardit memang kerja sama banyak orang. Iya, dan ganteng juga dia kan. Itu dia, Pak. Udah ganteng, lucu ya kan. Itu ger. Terus. Tapi aman kok, Ardit gak pernah ngapa-ngapain kok Kak. Takutnya istrinya nonton. Oh iya, istrinya baik kan, satu kota sama gue, Samarinda, Kalimantan Iya, Timur. iya Sama-sama bener. baik. Ardit aman, baik. Aman dia. Yono yang nggak baik. Yono enggak. Yono ngewe sembarangan. Parah Yono. Penjagal dia. parah tukang jagal dia tuh Yono. Iya, terus. Difitnah ya kayak Mamat ya Yono. Iya enggak, Yono baik. Iya. Mamat sih enggak. Mamat. Mabuk mulu. Nope. Itu semuanya aja Nope kita baik. baik. Mamat enggak parah. Mamat parah. Kemarin lampu merah mabuk bang, kasihan banget. Emang begitu orangnya? Maksudnya ketika hijau-hijaunya ditutup anjing banget. Parah banget Mamat. Jadi gitu. Ternyata Ardit kenal sama cewek gua, sama istri gua. Oke. Siapa namanya? Sorry. Jason Oke, terus? Dia kenal sama Jason, terus akhirnya ya udah bang, ini DM gua kagak dibalas ini. Balas saya dikit gitu, maksud gua kalau emang dapet kagak ya kagak gitu. Iya. Iya, akhirnya ya udahlah. Dicomblangin, dibilang itu temen gua nge-DM. Kalau mau balas kagak enggak gitu. Terus akhirnya dibalas sama dia. Lanjut bang. Lanjut tuh ya. Iya, kita kan kalau udah dapet premis kan masa kita nggak nyari setup sama Setup punchline. punchline. Iya, ya kan setupnya udah premis dapet nih. Kalaupun emang buntu ya ditutup dulu, ya kan? Ya rewrite aja dulu. Iya, tutup dulu, Pikir lagi. bawain dulu di open mic gitu kan. Baru kita cari setupnya, punchline-nya anak udah. Gitu. Iya anjing, masa udah ada premis gak ada setupan selain anjing. Iya. Kan sayang bang. Bener. Kalau premis emas kan. Iya. Yang baru disebut doang relate orang. Iya. Harus digarap bang. Meskipun buntu di setup juga ya kan. Anjing. Enggak, tapi memang kayak Yono deh. Yono tuh mengidolakan lo dan Ari Kriting, jujur. Karena mau nggak mau ini itu bukannya, kalau dari gue pribadi sih, kalau apalagi sesama komunitas, menurut gue nggak ada yang mukanya jelek, nggak ada yang muka ganteng, nggak ada, semua sama aja namanya manusia mah sama. Adanya cuma ganteng sama Yono, udah itu doang. Iya. Ganteng sama Yono. Yono kan spesies amuba ya, kayak dia kemana gitu. Iya, kalau Marsipulami emang kayak gitu bang, beda dia. Ya ekornya panjang dia. Iya. Nah jadi Yono itu selalu mengidolakan lu dan Ari karena lu sama Ari itu bisa sama-sama bisa mendapatkan istri cantik. Iyalah orang, mamanya mau dia nikah sama Wika Salim Ayu Ting Ting lu. Lebih gila. Gea Indri siapa? Gea Indrawari. Di DM sama dia. Sama Yono. Ada kontennya gua. Di DM gak dibalas-balas. Jadi dia tuh memang role modelnya tuh lu dan Ari Kriting gitu. Maksud gua ke dental dulu Yono. Lengkapi dulu puzzle yang hilang. Dan dia bisa ngerokok dari gigi ya. Maksud gua mertua mana yang bapaknya lebih lengkap giginya dibanding dia gitu kan. Iya. Iya. Paling enggak itu dulu dilengkapi. Iya gitu. Dustin harusnya dia. Dustin. Nggak, tapi Dustin aja waktu gua interview di sini dia mau married sama di Tamal. Ceweknya ya di Tamal. Jadi kan Dustin menambah menambah list circle kita nih, kita yang akhirnya mendapatkan istri cantik lah. Iya. Dan itu semua netizen tuh mau ngomongin, gila Marcel beruntung banget ya. Enggak sih, menurut gue istrinya juga beruntung dapetin Marcel gitu. Tapi selalu kayak gitu kan, netizen tuh selalu kayak gitu. Nah lu merasa bersyukur gak dengan lu mendapatkan istri lo ini gitu Sel? Bersyukur lah bang, udah spek yang kita inginkan banget gitu. Kalau dari gua ya, dari pribadi gitu. Meskipun kalau menurut orang ya ada yang lebih ini, tapi kan gua kan beda gitu. Karena menurut gua nikah tuh bukan tempat kayak ya cantik doang, enggak gitu. Karena menurut gue cantik tuh akan hilang kalau misalkan lu ngobrolnya nggak nyaman, terus lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Maksud gua kayak kalau gue ya mungkin lu juga kayak gitu bang. Kita komedian tuh harus bukan cuma komedian sih, lebih ke ya kalau di komediannya kita, kalau gue pribadi kegilaan gue harus tersalur gitu.
Kegilaan gue harus tersalur karena kalau misalkan gue nyari materi nggak dapet kan gue teriak sendiri bang kalau lagi nyari buntu nih tiba-tiba wah gitu tiba-tiba. Terus atau enggak gue harus biar bisa mancing si ide-idenya tuh ngapain dulu ya kita jungkir balik dulu lah yuk gitu. Iya. Nah dia mau tuh yang kayak gitu-gitu pak. Mau dia? Mau dia, yuk jungkir balik kamu mau berapa kali katanya gitu. 3 kali jungkir balik, yuk aku juga 3 gitu. Jungkir balik terus pas ketemu cium kening gitu bang. Yang gitu-gitunya terus kalau di mall gitu gue di eskalator naik teriak wah gitu. Dan dia biasa aja gitu tawa-tawa malah dia ngejauh-jauh lari-larian gitu-gitu. Kalau ada anak kecil lari di mall gue ikut lari juga. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang mungkin bikin malu gitu. Tapi sama dia enggak dan dia nerima gue wah kayaknya emang udah sefrekuensi gitu bang. Iya soalnya memang mungkin dia banyak tadi aja lu bilang pas PDKT aja dia itu ada lagi deket sama orang. Ada. Ya kan berarti sebenarnya dia tuh lebih punya option daripada lu kan. Dia masih gue bisa sama Marcel bisa sama cowok ini nih. Nah kenapa bisa tiba-tiba turning pointnya dia ke lo? Nah itu yang gue nggak tahu bang. Oh, tapi kata lu pelet ya? Dikit. Ya. Emang gue sempat ke Mall Cibubur sih sama Rick Riting waktu itu. Kan Rick Riting si Riting ke Mall Cibubur ketemu sama dukunnya. Masa ketemu dukun bukan di gunung kan Mall Cibubur. Iya ruang terbuka banget gitu. Iya, nah kenapa harus Mall Cibubur gitu kan. Iya. Ada. Maksudnya kenapa oknum. Iya. Tapi gimana maksudnya mertuanya gitu. Goblok anjing. Gue ngeliat itu ngakak bang sumpah. Iya emang ngakak, seru. Enggak tapi kalau lu gimana ya akhirnya prosesnya? Maksudnya kok bisa apa yang membuat dia yakin mau sama lo? Gimana cara lu meyakinkan? Ini semua orang mau niru Sel, masalahnya Sel. Enggak juga bang, lebih ke gue kalau kata dia ya, gue tuh kalau lagi ngomel, dia tuh kalau lagi marah sama gue atau gue lagi ada masalah sama dia, gue selalu jadi air bang katanya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak gue tahu posisi di mana gue harus ngomong dan di mana gue nggak harus ngomong ketika emosi itu lagi melanda kita berdua gitu. Oke. Jadi kalau misalkan lagi emosian dan lain sebagainya, ini waktunya belum tepat gue ngomong, gue diemin aja. Gue dengerin dia marah-marah, ngomel-ngomel dan sebagainya gitu. Gue biarin aja. Tapi pas udah tenang dulu, pas udah agak tenang, baru tuh gue ngomong tuh. Kayaknya agak kurang deh yang ini gitu. Dan kayaknya kalau emang lu marah sama gue dengan masalah yang ini, nih gue nggak kayak gini loh gitu. Gue kasih unjuk bukti-buktinya karena gue tuh kayak ada sindrom tersendiri. Orang susah tuh kalau misalkan lagi dituduh terus nggak ada bukti, tetap disalahin bang. Kalau dulu tuh orang miskin tuh, misalkan nih kalau ada barang yang hilang, kalau nggak ada CCTV mati kita. Udah pasti dipukul aja, udah ngaku aja gitu. Akhirnya kita ngaku biar apa? Biar nggak dipukul lagi. Sampai akhirnya dipukul lagi kan. Tetap 1 jam masuk. Karena udah ngaku kan maksudnya. Iya. Sampai akhirnya kayak gitu tuh. Dia selalu jadi air ketika dia lagi marah gitu dan ketika dia lagi ngobrol gitu ya gue usahain buat tetap denger gitu-gitu sih bang. Terus, jadi pendengar yang baik ya. Bercanda-bercandanya gitu-gitunya sih. Lu pacaran dulu apa langsung merit kayak Ebel gitu, langsung lamar-lamar aja? Pacaran dulu bang. Oh sempet ada? Berapa bulan sih? Ada lah ya sekitar 3 bulanan lah. Oh jadi termasuk cepat juga sebenarnya ya? Iya ya dari deketinnya 8 bulan lah gitu. Iya. Tapi lu menurut lu kalau lu nggak sesukses sekarang mau nggak bini lu sama lu? Enggak. Oh iya. Karena kan gue nggak akan ketemu sama dia. Oh larinya ke situ. Iya gue gak akan ketemu. Tapi kalaupun memang gue gak sesukses sekarang, gue yakin enggak juga. Karena kalau menurut gue ya agak klise bang. Kayak menurut gue lebih ke apa ya bisa dibilang bahasa halus sih gue belum dapet nih. Tapi di otak gue cuma ada kata munafik gitu. Gimana tuh? Untuk orang-orang yang bilang ya lu kalau mau cinta sama gue ya lu harus terima gue apa adanya gitu. Oke. Iya boleh gitu. Tapi kalau misalkan lu mau spek yang lebih tinggi dengan lu tetap bilang lu pengen terima diri lu apa adanya, itu sama aja lu kayak cuman pengen minta excuse aja sama kemalasan lu gitu. Oh. Iya gitu. Tetap lu tuh secara nggak langsung tadinya mungkin di sini posisinya tapi karena kerja keras lu jadi segini. Iya, sampai akhirnya gue bisa mendapatkan pasangan istri lu yang sekarang. Yang sejajar gitu. Kalau gitu sih. Karena kalau misalkan lu bilang, "Lah berarti kamu enggak nerima aku apa adanya dong." Lu dengan
dengan lu yang mohon maaf nih nganggur misalkan kayak dulu kan gue nganggur tuh bang. Kerjaan gue misalkan penonton bayaran. Terus gue ngedeketin anak UMN misalkan atau anak Mane gitu, Kianggi lah gitu. Iya kan? Ya emang di awal misalkan karena memang kenyamanan dan juga humoris gitu, ya dia mau sama gue tuh gitu. Tapi kalau misalkan standar gue masih kerja keras gue masih kurang gitu, ekonomi gue masih segitu-gitu aja, ya mungkin anaknya nerima tapi keluarganya kan enggak. Lah anak gue bayarin tiap bulan, tiap semester di Quick Kianggi. Bayar somainya aja 25.000 satu doang. Lalu 25 bisa beli setengah baskom kalau di Priuk ya kan. Jangan dengan ikan sapu-sapu itu. Ya kan, dia ikan tenggiri aja nggak maunya salmon dalam somainya Pak. Itu dia. Iya, jadi kayaknya memang itulah kenapa gue bilang kerja keras gue ya memang harus ada tujuan gitu. Kalau misalkan ditanya lu nggak ada tujuan apa dalam hidup gitu, ya let it flow gitu. Tapi kalau kata Bang Komeng gitu ya, kalau lu ngikutin air, kalau ada tai ya minggir dulu, minggir baru jalan lagi gitu. Jangan lu tetap tabrak tai, bau aja gitu jadinya. Oh, jadi memang bullshit lah ya kalau misalkan lu mau dapetin istri yang yang lu impi-impikan tapi lo nganggur, lo malas di rumah, lo nggak mau kerja. Iya. Jadi sebenarnya itu saran juga buat orang-orang di luar sana yang mau jadi kayak lo ya, punya istri yang seperti sekarang, sukses ya. Harus kerja keras ya. Kerja keras dan harus tutup tebel kuping sih sebenarnya. Iya, karena kan kalau misalkan kayak di Priuk nih ya, kita belajar ngomong bahasa Inggris sedikit aja, ya ilah mau pintar sendiri loh gitu. Ya ilah pengen sombong banget mentang-mentang bisa bahasa Inggris. Akhirnya ya udah nggak jadi belajar gitu. Terus kalau misalkan kita kayak dulu kita sekolah gitu, kita bilang misalkan nih, aduh ini banyak banget sih orang yang kayak gini nih. Iya. Ada orang yang bilang ada anak-anak gak asik ya. Ya. Kan kalau dulu kan gue anak males ya, anak tolol gitu ya. Anak gak asik. Dia, Bu hari ini ada PR Bu misalkan gitu kan. Itu gak asik banget kan. Tapi kan dia kan butuh balasan ketika dia malamnya tuh belajar dan ngerjain PR-nya. Kalau gak dibahas kan lah apa tujuan gue saat tadi malam gue ngerjain PR ya. Jadi kayak semua yang dilakuin kan perlu balasan di hidup ini Bang. Iya perlu balasan dan yang setimpal ya. Yang setimpal gitu. Iya. Nah pasti kan dari satu orang itu ada banyak yang gak ngerjain PR terus akhirnya kenapa lu bahas sih anjing gitu. Kan gue gak ngerjain nih gitu. Nah itu gue orang yang itu tuh Bang dulu Bang. Tapi sekarang pas gue di posisi sekarang iya ada masuk akalnya juga sih gitu. Kenapa dia ngomong sama guru gitu. Karena kan PR yang dia kerjain malam-malam sampai dia kagak tidur mungkin gitu. Terus yang dia tulis panjangnya minta ampun, masa kagak dinilai gitu. Ya. Tapi bentuk bersyukur lu ada di posisi sekarang kayak gimana Sel? Bentuk bersyukurnya Sel? Dengan gue dihargain sama orang, kayak gue datang ke showroom mobil, gue boleh naik di kursi setirnya juga. Itu menurut gue udah kayak bersyukur banget Bang sekarang gue. Dengan gue lewat di depan orang-orang yang nyebarin brosur apartemen gue dikasih tuh kayak dipercaya gitu. Gue udah kayak privilege menurut gue. Iya karena gue dulu udah pelan-pelanin jalan. Kagak dikasih. Kagak begini tangannya, setan banget gue bilang nih. Kirain ada orang putih dikit terus pakai celana pendek sama sendal langsung begini. Kirain gue begini anjing. Sampai gue tarik-tarikan brosurnya begini. Kasih brosurnya gitu ya. Iya gitu maksud gue. Tapi memang sekarang tuh kan netizen tuh lu tahu sendiri mulutnya jahat-jahat ya. Pasti ada yang komen, mungkin nggak tahu ya, mungkin ada yang DM ke bini lu, kok lu mau sih sama orang kayak Marcel gitu-gitu, kan lu bisa dapetin yang lebih oke, lebih ganteng, bla bla segala macam. Itu gimana lu cara menghadapi ini untuk akhirnya itu kan bikin insecure juga sih lama-lama. Iya, tapi iya sih benar. Kalau gue lebih ke ya gue baca tapi akhirnya gue ngelihat profilnya Bang. Oke. Dia profilnya aja kayak gue dulu ya. Makanya jadi komedi sama gue ya ilah. Iya. Bini lu juga udah yang bodo amat. Iya maksud gue. Yang like lo aja cuma 3. Kayaknya kalau dikumpulin sama lu cuma main ludo kayaknya berempat kan gitu. Daripada gue gitu. Dan memang kan netizen Indonesia tuh jahat Bang. Iya. Kayak ini yang terbaru nih. Rosa dihujat. Lu tau gak? Ya kenapa? Yang gara-gara dia nyanyi sama Putri Aryani lu tau gak? Oh di ini Got Talent itu ya. Dia dihujat terus dia dibilang kenapa gak dari dulu? Kenapa ketika Putri Aryani udah sukses, sewow dan sesukses sekarang baru lu ajak nyanyi gitu?
Lah lu juga kenapa gak dari dulu ngomelnya bego gitu maksud gua. Kenapa lu baru ngomel sekarang? Kalau lu udah tahu Putri Aryani dari dulu, lu DM atau enggak lu komen di Rosa gitu maksud gua. Kak kenapa gak di collab nih yang ini gitu kan? Berarti kan Anda juga baru tahu sekarang menurut saya. Iya kan meskipun dia udah lewat IGT terus udah lewat apa ya idola cilik kayak kalau nggak salah waktu itu. Ya akhirnya dia yang dikomenin kalau gue dari TikTok kecil sih yang Anggun nangis tuh, Anggun C Sasmi. Jadi dia sebenarnya perjalanan udah dari kecil kan. Dia ikut kompetisi udah dari kecil udah gitu. Dari kecil. Emang respect banget menurut gua. Tapi iya. lu kenapa harus ngomel di posisi yang sekarang gitu karena hidup tuh memang sekeras itu. Untuk lu dihargai lu harus kasih pembuktian dulu. Oh. Nah itu yang gue lakuin sekarang bang. Oh jadi orang-orang tuh butuh pembuktian ya. Butuh pembuktian untuk lu bisa mendapatkan penghargaan gitu. Kayak Manchester City kemarin pecah telur. Lah mereka biar lu bisa dapat pembuktian dari orang kalau dia memang bisa treble winner dan lain sebagainya. Tadinya kan Manchester City dibilang klub yang apa ya zong. Iya. Dengan pembelian yang banyak banget gitu, spend uang banyak banget waktu itu. Ya bahkan Pep Guardiola cuma bisa treble karena ada Messi gitu iya. kan. Iya. Dan sekarang, akhirnya pembuktiannya di sana. Dan itu seninya ya, kalau ketika lu udah sampai di titik pembuktian mampus lu semua itu kayak seninya udah di situ ya. Itu bang, dan itu gak bisa dibayar pakai apapun. Hanya cuma dibayar pakai waktu dan juga dibayar dengan kerja keras dan gak usah ngelihat omongan orang. Makanya tangan kita dua kan. Gak bisa nutup mata orang semuanya dan kuping semuanya cuma nutup kuping kita. Kalau pengen nggak mau ngeliat ya tinggal tutup mata kita. Udah. Jangan kita nggak bisa nutup orang lain. Diri kita aja yang kita tutup. Jalan aja udah. Jalan gitu aja udah. Dan lu bini lu misalkan pasti kan dia ini kekhawatiran gue juga. Maksudnya ini mungkin netizen juga kepikiran ya. Bini lu pasti misalkan nongkrong di circle-nya dia gitu. Pasti dia ngomongin, wah pasti dibecandain yang, laki lu pasti dibecanda-becandain gitu kan. Dia kuat tuh, Sel, untuk menurut lu mentalnya dia untuk menghadapi circle-nya teman-temannya dia atau teman-teman dia mah positif aja semuanya. Kuat bang dan memang kuat positif ya? aja sih semuanya. Positifnya ya karena kan gue nongkrong juga sama teman-teman gitu, dianya juga ya udah slow aja gitu. Iya, soalnya kalau Ari sama Indah kan dibecandain. Iya. Yang dia sering kan bikin konten. Yang dia nabrak tuh. Iya, yang dia nabrak. Itu lucu banget. Tapi dia akhirnya komentar netizen dia becandain balik. Itu lucu banget bang. Itu sumber komedi banget itu. Itu maksud gua. Jadi masa Indah sama Ari kan pasti pressure-nya dari masyarakat tuh kan kenceng. Iya. Daripada lu cengin gua mulu mending gua jadiin konten sekalian. Iya gitu. Nah lu juga pasti kan begitu Sel, sama aja. Iya makanya itulah menurut gua magicnya komedi ya. Iya. Karena semua yang dilakuin sama kita tuh keresahan tuh bisa jadi komedi akhirnya. Bukan melulu tentang uang ya, tapi lebih ke mentalnya gitu. Karena kalau ya kita kan itulah menurut gua enaknya jadi orang yang udah bersuami dan istri gitu. Ya kita kan butuh trash bag masing-masing bang buat buang sampah kita. Ya kayak Jakarta butuh Bantar Gebang gitu biar Jakarta terlihat bagus gitu. Ini kota pemerintahan dan bisnisnya terlihat bagus gitu karena sampahnya di Bantar Gebang gitu. Didaur ulangnya di sana, bau-baunya semua di sana gitu. Karena menurut gua ini ada perjanjian juga gua sama istri gua gitu. Kalau misalkan kita buang sampah kita di sosial media, itu sama aja kayak lu buang sampah ke rumah tetangga lu gitu. Bakal dibentak-bentak besoknya. Mungkin sekarang dia gak bentak-bentak tapi katanya udah bau banget gitu. Akhirnya bakal jadi bumerang juga buat lu gitu. Oh, jadi lu buang sampahnya di? Ya gue buang sampahnya di dia buang sampahnya di gua. Udah di situ aja ya? Maksudnya stop di situ aja udah? Stop di situ aja. Emang yang bener gitu sih. Kalau di agama emang yang bener begitu. Jangan lu buang keluar. Mau lu ke mertua kek, nah itu udah VAR tuh menurut gua. Kita harus tanya referee yang di VAR tuh gimana nih gitu. Ya kan kita harus lihat dulu nih gitu. Iya. Karena kalau udah ke mertua sulit bang. Bingung ntar kita canggung ya kan. Masih jadi Laila terus tiap hari. Canggung ya. Iya. Memang kalau di agama emang paling bener itu sih. Maksudnya rumah tangga tuh yang penting diinin aja selesaiin di situ aja, jangan lu bawa jangan lu buang keluar nih ke pertemanan, bahkan kalau bisa ke mertua juga jangan. Tetap lu selesaiin, apalagi lu kan kepala rumah tangga ya, lu selesaiin dalam rumah. Benar. Jangan keluar iya itu paling benar. Tapi mertua lo, berarti orang tuanya si Cesen ini tidak ada intervensi ke rumah tangga lo nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang baik, yang birokrasinya aman-aman aja berarti ya? Slow bang. Slow. Udah slow, kita udah punya teritori sendiri gitu. Udah negara sendiri lah gitu. Gimana cara meyakinkan mertua lo, Sel? Gue cuma bilang ya memang
saya belum sekaya yang lain-lain gitu. Artis-artis yang lain lah gitu dan pekerjaan saya belum sustain, maksudnya apa ya, bisa dibilang belum sejamin itu. Iya. Belum sejamin itu dibanding PNS yang lain atau mungkin pekerja kantoran yang lain gitu. Tapi yang bisa saya jamin adalah saya bisa akan tetap tanggung jawab dengan anak ibu dan bapak gitu, gue bilang gitu. Dia punya kakak, punya adik? Dia anak pertama juga, adiknya 1. Oh, anjing anak pertama lagi Sel. Sama-sama anak pertama, sama-sama Gemini Pak. Oh, lu berdua Gemini? Iya, makanya gue keluar kan, gak boleh Gemini masuk komplek kemarin. Setan banget, berarti gue sama istri gue gak boleh masuk dong. Nah, itu gara-gara Oza no. Gemini kagak boleh masuk, monyet banget dah. Oh gitu. Iya. Jadi sama-sama anak pertama, biasa soal anak pertama dinikahin tuh kan pressure banget kan. Iya. Karena kan memang anjing nih anak pertama gua nih, nggak bisa sembarangan nih. Bener. Dan satu-satunya cewek kan dia di rumah. Dan lu nggak ada obstacle apapun ya, rintangan apapun nggak ada masalah. Alhamdulillah lurus-lurus aja sampai akhirnya menikah. Benar. Anjing, jadi apa tuh tips and sarannya untuk orang-orang di luar sana yang pengen kayak lu apa Sel? Gue belum tahu bang, gue belum se-expert itu gitu dan belum sejauh itu umur Enggak, gue. untuk lu nyampe di posisi sekarang aja deh, bisa menikah dengan istri yang kayak lu sekarang, bisa ada di posisi lu sekarang, ngapain nih? Harus ngapain orang-orang, kerja keras aja? Enggak, gue ingat kata-kata Bang Rahman Afril itu ya. Bang Rahman. Dia tuh anak stand up Jakut lah, senior gue. Ya. Dia selalu bilang selain kerja keras ya kita harus tetap nunda kesenangan. Oke, gimana tuh? Nunda kesenangan kayak gini, kayak misalkan kita lagi stand up nih, lagi pengen ngebangun karir stand up. Ya. Terus ada cewek yang datang misalkan buat nemenin kita ke open mic dan sebagainya gitu. Tapi kalau kata dia itu bisa jadi masalah buat lu gitu. Karena rintangan yang akan bikin lu jatuh adalah bukan tembok yang besar. Lu tahu ya di Nias ya tembok tinggi banget bang ya? Yang berapa meter tuh tapi orang bisa ngelompatin. Iya bisa lompatin. Dia bisa jatuh karena apa? Karena kerikil atau paku yang kecil di bawah. Nah itu tuh kayak menurut lu bukan rintangan tapi itu bisa bikin lu jatuh. Kalau lu punya pacar ketika lu lagi pengen naik gitu, pengen grow up lah dari segi karir apapun itu katanya gitu. Jadi lu harus tunda dulu kesenangan lu. Lu isi dulu hidup lu mantepin dulu kelakuan lu dan juga lu cari banyak link lu. Ya pengetahuan lu banyakin baru bisa dapat kesenangan apa yang lu mau gitu. Dan tetap harus jadi gelas kosong gitu kalau ketemu sama orang. Jangan so tahu, jangan sotoy gitu-gitulah. Karena ketika ya gelas itu ada isinya, kalau orang ngasih air lagi ya tumpah ya tetap tumpah. Jadi percuma aja gitu sih. Iya, jadi apapun itu ya, misalkan ada uang sedikit jangan beli yang aneh-aneh dulu, ditabung dulu. Tunda aja kesenangan dulu. Tunda kesenangan dulu. Sampai di posisi yang menurut lu, oh ternyata gue udah sampai di titik paling atas, baru lu bisa merasakan semua. Oh gitu. Dan itu gak bisa setahun 2 tahun Sel ya? Jauh bang. Bertahun-tahun ya? Iya, ini aja baru tahun kelima gue dari setelah ikut stand up. Iya. Menikah pun masih baru pula, jadi masih perjalanan masih agak jauh. Umur jauh juga banget. Masih 27. Tapi kan kalau di umur 27 tuh sebenarnya umur-umur yang riskan, karena kayak gue aja menikah di kepala 3 kan. Ada beberapa teman gue juga nikah di kepala 3. Dan kita tahu lah sekarang banyak berita-berita perselingkuhan di luaran sana Sel gitu. Yang apalagi lo yang notabene-nya kerjanya mungkin ketemu orang-orang cantik-cantik dan mungkin aja bisa dipasang-pasangin seperti Selin itu. Nah lu gimana cara lu memfilter diri lu supaya lu tidak selingkuh Sel? Atau enggak nonton bokep lagi gitu? Nonton bokep terserah aja sebenarnya, tapi kalau misalkan jangan ya. Iya. Nah gimana lu memfilter lu untuk akhirnya tidak terjerumus ke perselingkuhan, apalagi di lokasi atau apapun itu di entertainment gitu? Setelah akhirnya ya. Iya. Gue sampai punya kesimpulan bang untuk sekarang nih. Gue nggak tahu lah ntar gue ya takutnya gue jatuh apa enggak, tapi ntar akhirnya ini kemarin lu baru ngomong gini, kita nggak ada yang tahu, kita nggak sempurna boy. Iya benar. Iya kan, tapi akhirnya gue nyimpulin bahwa ternyata ngewe itu sama aja gitu. Oh rasanya sama. Iya. Yang penting ya yang bedain sayangnya cintanya iya gitu. Karena analoginya. lu pernah ngalamin gak sih? Iya kan? Iya, ini saya karena emak gue udah pernah nonton kali ya. Iya. Enggak begitu. Jadi gue pernah nonton aja di TV. Ya jadi kan karena kalau ketika lo habis main nih pakpuk. Kagak cium gening, kagak ngobrol dan kagak pelukan ketika lo lagi telanjang sama-sama gitu. Dia langsung ngerokok atau gimana gitu kayak
terus atau langsung mandi atau gimana, beda kayaknya dah. Oh. Ngewe itu bukan cuma ngaceng dan ngeluarin peju doang kalau menurut gue sekarang tuh. Itu yang akhirnya memfilter lo ya? Iya. Tapi kan lama-lama kan lu bisa aja bosan sama bini lu, Sel. Nah, gimana lu mengatasinya? Kalau gua ditanya kayak gitu ya, misalkan gua ditanya, gimana gua membentenginya? Ya karena nikah ini sakral aja, ini agama, perjanjiannya sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Kalau mau aneh ya dosa besar. Kalau gua gitu memfilter diri gua gitu. benar. Nah kalau lu bagaimana memfilternya? Tapi kan ada beberapa Selain ngewek cium kening terus langsung mandi itu. Iya, tapi kan ada juga beberapa yang kalau udah dapet kayak begitu-begitu, ada juga yang jatuh-jatuh juga bang. Ya. Dan gue udah pasti yang gue gimana ya? Yang gue udah fokusin sekarang bang ya. Ya. Lebih ke ngobrolnya sekarang. Quality time. Quality time-nya gitu. Jadi kayak menurut gue itu udah poin kedua lah sekarang karena kalau misalkan emang lu bilang bosan atau gimana ya variasinya gitu pak. Maksudnya kita. Ya, gue pernah collab sama Soljah di sini. Soljah. Waktu itu ngomong gini. Gue nanya ke Soljah kan, mungkin ada yang belum nonton Soljah yang sama Soljah. Soljah tuh ngomong gini, gimana cara dia tuh bertahan, dia musik tuh berapa tahun Dim? Jak lupa gue. Berapa? 25 tahun ya. Dia 25 tahun bareng-bareng. Terus gue nanya, "Bang, kok lu bisa enggak bosen, Bang? Sama bermusik ini, apalagi lu bawain lagu itu-itu aja." Karena dia bilang kita bedain ininya aja panggungannya. Nanti kadang-kadang gue manggung di hutan yang orang nggak tahu, manggung di ILC yang orang nggak tahu Soljah. Itunya yang gue perbanyak tuh ekspor itu. Sama kayak sama bini lu belum, kalau lu belum ada ngewe di mobil, ya lu ngewe di mobil. Besok-besok lu kemana sama dia ke gurun pasir kayak. Bener. Itunya aja yang lu dari situ. Oh gitu cara nge-maintain supaya kita nggak bosen. Atau kan pegang tete di safari jungle gitu kan, kita kan ada yang tahu kan, lagi ada macan di atas lu ngambil hasil daging gitu pegang Ya maksudnya tete. variasinya aja yang berubah-ubah gitu, itu caranya. Akhirnya Soljah aja bisa bertahan 25 tahun di variasiin aja manggung-panggungannya. Nah itu bener tuh. Iya yang kan? lu bilang tadi, lu pikir variasinya aja. Variasinya aja. Oh, jadi itu supaya nggak bosen ya? Iya pak. Tapi jet lagnya baru nikah sama ini, apa yang sifatnya baru keluar ketika berumah tangga? Ada nggak sifat jelek? Enggak, Ini gue baru tahu nih. Aman bro semuanya. Sudah kebongkar semua? Iya. Nggak ada jelek-jeleknya, maksudnya yang kayak anjing ternyata ini orangnya pendiam, ternyata pas nikah, pas serumah nggak ada ya? Enggak, malah. Yang baru kebuka kartunya pas menikah serumah, pas rumah. Malah ya ternyata anak JKT kalau pagi mulut tetap bau ya gitu. Sama gue juga kan, gue kira gue doang. Semua juga mulut bau. Iya maksud gue gitu. Oh gitu. Itu aja ya. Iya kan memang kan belum minum. Oh. Memang belum minum. Tapi sempet waktu itu kok wangi ya. Ternyata nih jadi dia tuh orangnya perasa orangnya bang. Oke. Gue ngomong gitu kan. Oh nang JKT pagi-pagi bau juga mulutnya ya. Terus akhirnya dia bete kan. Bete kagak minum kagak apa. Terus habis itu udah tuh tiba-tiba keluar tuh. Aku keluar dulu ya. Yaudah hati-hati. Udah gosok gigi udah mandi ya kan. Saya keluar. Ternyata pas besokannya gue cium lagi. Loh kok ini wangi ya? Kamu kok bisa wangi? Iya aku tadi habis dari ke dokter gigi, langsung ke dokter gigi pak. Jadi dia seminggu tuh mulut wangi banget gitu. Karena lu cengin sekali. Gue cengin sekali. Oh baperan dia. Iya kalau kayak gitu tuh ada yang kayak gini misalkan. Terus gue bilang lah jempol lu kok gak presisi, gue bilang gitu. Jempol lu kayak gini banget ya. Jempol tangan kaki? Kaki. Oh kaki. Iya terus apaan sih tiba-tiba dia kemana ya gitu. Gak ke dokter gigi lagi, gue bingung mana itu. Dia bikin diwarna-warnain jempolnya sama kuku-kukunya. Oke. Sampai akhirnya wih cakep juga nih jempolnya, gue bilang gitu. Padahal lu cengin sih. Gue ceng-cengin. Oh dia baperan. Iya. Bini lu gitu gak? Ya sama baperan juga. Tapi kayak Enggak, semua maksudnya bau juga gak kalau pagi? Oh ya pasti lah Sel, ada yang pagi wangi Sel, siapa yang pagi wangi? Kagak ada. Gak ada ya? Sama, iya tapi memang kita punya problematika yang sama lah. Maksudnya karena kan kita komedian ya, kadang-kadang bercanda-bercanda kayak gitu kan sering kita lempar ke istri kita gitu. Kentut, gua kentutin. Iya dia gak siap, istri gue juga termasuk yang gak siap. Tapi ya gak apa-apa, itu part of proses aja sih. Lama-lama juga berdamai sendiri kok dengan itu. Nasib bagi anak lu gimana? Bagi ini ngurus anak? Udah ada suster. Oh lu ada suster? Oh jadi sukses banget lu. Gua belum kepikiran gue bisa suster. Masih ambil sih, masih proses. Tapi lu ada suster udah? Ada. Nah lu percaya sama suster emang Sel untuk mendidik anak lu? Percaya bang ini.
percayain aja lah. Ada CCTV juga kan. Enggak, soalnya kan dulu Joshua sama Clay pernah datang sini, Joshua Suherman sama Clay. Dia kan menunda punya anak, beda sama kita langsung mau punya anak gitu. Karena takutnya nggak dikasih, jadi kita punya anak aja deh gitu. Iya. Udah ada kan? Udah ada kan? Udah ada lagi proses. Berapa bulan? Jalan 3 bulan, jalan 4 bulan lah. Jadi udah tahu, belum tahu cewek cowoknya? Nanti pas ke 4 bulannya pas, biasanya gue udah bisa tahu tuh gender reveal-nya udah bisa. Ya, Cuman Joshua sama Clay itu menunda pernikahan dan dia tuh maunya dia yang ngurus karena tangannya gimana ya? Knowledge-nya Joshua sama Clay itu beda sama knowledge-nya suster. Lu bayangin anak lu terlalu sering sama suster. Berarti kan yang mendidik anak lu secara gak langsung susternya, bukan elunya gitu loh. Ya. Nah Joshua itu sama Clay maunya gua gak butuh suster sampai umur berapa, gua maunya gua aja karena mau yang gua langsung yang turun tangan untuk anak gua. Lu gak takut maksudnya kalau suster kan berarti dia yang sering sama suster, quality time-nya sama suster. Pendidikannya ngikutin, bukan pendidikan ya bahasanya ya, knowledge-nya suster. Bondingnya. Lu gak takut kayak gitu Sel? Enggak, karena bini gue kan di rumah ya. Di rumah, jadi suster tuh kayak cuman buat ngebantu kalau misalkan dia pengen tidur atau mungkin dia udah pegal buat gendong atau dia lagi ada endorsean atau gimana, ya gitu-gitu doang sih. Tapi quality time tetap sama istri lu paling banyak. Tetap. Aman berarti. Nah, aman tuh. Nah, terus kalau metode parenting ala lu apa nih Sel? Untuk kan biasa orang punya metode parenting sendiri-sendiri nih. Nah, kalau lu gimana nih untuk strategi lu membesarkan anak lu supaya sukses tuh gimana nih? Jujur gue belum ada ya. Wah, gimana sih? Karena dipersiapkan lu. Iya. Ngalir aja ya berarti. Ngalir Pak. Maksud gue pengen tahu dulu dia kayak gimana gitu. Tapi ya tetap gue pengen anak gue bisa bahasa Inggris intinya pertama. Nah berarti itu pertama satu, ingin bisa bahasa Inggris, berarti nanti metodenya akan banyak bahasa Inggris nih ke depannya. Ya terus. Karena gue tahu banget ternyata bahasa Inggris tuh krusial banget. Dan gue pengen ntar anak gue tuh ya seenggaknya dia bisa menentukan apa yang dia mau gitu, bukan apa yang gue mau. Karena kan banyak tuh ya orang tua yang ambisius gitu, yang pengen anaknya di-create kayak gimana gitu. Tapi ya anaknya akhirnya terbebani gitu, yang harusnya dia pengennya ini jadi dapetnya ini gitu-gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Lebih ke gue jadi teman ngobrolnya aja. Oke. Iya, kayak Om Ded tuh waktu itu pernah bilang ya Aska tuh minum tuh sama dia. Nah gue pengen kayak gitu Bang. Oh lu mau yang sistem kayak Bang Tora lu sama sistemnya kayak gitu. Kalau mabuk sama gue dah gitu. Kalau mau ajak temen-temen lu di sini ajaknya main ke rumah dah gitu. Cowok cewek anak lu ya? Cowok. Oke. Mabuk aja sama gue gitu-gitu dah. Kalaupun cewek juga nggak apa-apa gitu. Lu minum aja dulu sama gue sini gitu. Sampai akhirnya ya karena gue ngerasain banget ketika gue sama bokap gue dan nyokap gue. Ya. Ya gue menganggap dia sebagai orang tua yang dimana ada kerahasiaan yang memang harus gue tahu banget gitu. Kayak gimana tuh? Yang nggak bisa diketahuin sama mereka berdua. Ada beberapa rahasia. Tetap mukip rahasia lo. Tapi rahasia itu bisa gue bongkar di temen gue. Lu ngalamin gitu gak sih? Iya. Ada banyak dari kita kayak lebih pengen ngabisin waktu sama temennya atau mungkin lebih pengen nangis-nangis di pundak temennya gitu sampai peluk dan lain sebagainya. Ketimbang orang tua. Iya, kalau sama orang tua tuh kayak ada gap gitu jadi. Oh lu menghindari itu? Iya, itu yang gue hindarin Bang. Iya kalau mau cium gue ya udah cium aja gitu sebenarnya. Tapi kalau sekarang gue gengsi gitu kalau orang tua gue. Karena emang dari dulu nggak dibiasain kayak gitu. Lu pernah cium kening bapak lu? Nggak pernah sih jujur. Sama gue juga. Karena ada rasa kayak nggak nyaman. Iya. Itu metode bagus tuh. Kenyamanan itu yang memang yang gue pengen sih. Ya anak gue ya kalau ketemu gue ya udah cium cipika-cipiki kayak ya gitu. Karena bokap gue tuh kalau misalkan ya dia deket sama anak laki, ntar anak lakinya tuh nggak jadi pemberani atau mungkin jadi manja gitu atau gimana gitu. Jadi balik itu ya kita bisa harus ngasih hal yang bikin dia nggak manja juga. Tapi ya gue bisa jadi temen terdekat lu lah gitu, kayak close friend lu banget lah gitu sama dia. Anak lu langsung lu kasih handphone apa enggak? Sel? Enggak sih, 3 tahun sampai 5 tahun lah. Baru lu, berarti kalau anak lu nangis jangan enggak lu kasih Cocomelon nih? Enggak, gua kasih Coconatres nanti. Stephen. Iya. Iya. Koko Pandan. Iya. Atau enggak Koko Felix ya. Soalnya adek gua goblok. Ada lagi jokes masuk. Enggak, kalau adek gua kan udah punya anak, udah lebih duluan nikah dari gua. Anaknya udah jalan 2 tahun apa ya kalau gua lupa. Tapi dia udah kasih handphone dari kecil. Nah, karena
punya anak yang nangis itu menenangkan mereka tuh segitu sulit ya Sel. Dia kasih kokomelon udah pasti diam gitu. Iya. Nah kalau lu akan belum di sesi itu sih ya. Belum tapi nanti ya 3 sampai 5 tahun lah. Itu udah strategi lu tuh. Iya, gue udah nonton Nikita Willy soalnya. Nikita Willy kan. Anak kalau nangis, jangan langsung digendong katanya gitu. Kenapa? Dimin 5 tahun. 5 menit. Dimin 5 menit katanya gitu. Ya. Dimin 5 menit sampai akhirnya dia beneran nangis karena lapar atau memang karena dia cari perhatian. Karena kalau lu terus ketika dia nangis langsung lu gendong atau apa, dia akan melakukan seperti itu terus sampai ke depannya gitu. Ketika dia nggak dapat apa yang dia minta. Oh, iya. Anjing bagus lagi. Ya gitu ya, berarti ya kalau anak nangis diamin 5 tahun. 5 menit. 5 menit. Ini kita pilih tuh. Jadi biarin aja dulu ya. Iya. Oh, berarti lu juga akan melakukan hal yang sama berarti. Biarin gitu. Ya, jadi ntar anak gue titipin ini kita Willy. Wah, itu yang gak apa-apa naik Bluebird dah gak apa-apa. Bagi minum ya? Iya dah minum aja. Iya gue udah minum 3 kali. Gitu ya ternyata metode gue baru tahu juga tuh. Tapi berarti kalau anak lu Pak minta PlayStation gak lu kasih langsung? Tergantung. Lu ngasih itu bagian dari award atau gimana nanti? Reward berarti. Harus rewardnya. Lu harus ngapain dulu? Iya nilai apa dulu apa gimana. Lu harus bisa bahasa Inggris hafal sampai ini dulu. Iya. Dikasih hadiah. Lu sistemnya jadi gitu ya? Oh gitu. Gak langsung lu. Ya itu biar gak manja sebenarnya ya. Iya. Tabungan mah udah ada aja tabungan. Siap. Udah ada buat anak ya? Parah. Tapi dari dia karena kan gue endorse sama dia kan. Kemarin ada endorse. Lumayan juga anjing anak gue keren juga nih gue bilang. Iya tapi lu explore ya berarti anak lu ya. Maksudnya lu eksploitasi bahasanya enggak sih? Itu yang gue bilang bang. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan butuh balasan. Pasti akan ada tujuannya. Oke. Ketika gue ngebeberin nih gue udah punya anak dan juga gue udah punya istri gitu. Loh masa gak ada tujuannya? Ada tujuannya kan, pasti ada balasannya juga. Soalnya kalau Hamis Daud sama Raisa kan itu nggak mau explore dia anaknya kan, maksudnya yang dia tutup-tutupi. Iya, ya beda kan orang-orang gimana ya. Gitu. Iya, kalau lu tetap ya nggak apa-apa kalau memang dapat endorse dari kecil mah ya. Lumayan pak, udah 3 digit juga. Waduh, iya Sel. Khusus buat anak gua, karena uang endorse kagak gua ngambil sama sekali kan. Lu lahiran biaya sendiri apa endorse rumah sakit? Dibayarin Pak Raffi. Anjing, pantesan nama anak lu. Nama anakku siapa? Ada Farid di tengahnya. Iya, siapa namanya? Arci Hermawan Farid Gilandi Widianto. Ada unsur Juragan 99? Ada Gilandi itu situ. Kok nggak ada Bang Denny Cagur? Nah itu anak kedua bang. Ini benar. Oh itu benar? Ini benar. Dan itu belum gue ceritain kemana-mana. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena gue pengen anak kedua gue ntar cewek. Jadi kan kita kan bisa tuh. Kayak kalau lu pengen anak cowok lu makan apa aja lah gitu. Ya walaupun nggak fix ya. Walaupun nggak fix lah gitu. Tapi yang gue pengen nanti anak kedua gue cewek. Pokoknya di anak cewek gue pasti ada nama mereka berdua. Karena nama berduanya itu. Maksud apa nih Denny Cagur? Iya Pak Denny sama Teh Santi. Karena dari nama mereka berdua tuh masuknya ke cewek. Tadi gue pengen namain anak gue Dewa, ada Dewanya. Dewa tuh kan Denny Wahyudi ya. Iya. Tapi kalau Dewa takutnya berat gitu. Keberatan nama ya. Iya takutnya. Iya kayak Dewa Angkasa gitu-gitu kan. Kayak dia memopong angkasa gitu. Iya takutnya berat keberatan nama. Iya kayak takut digendong Thor kan gitu kan. Dewa kan bingung kan kita. Dewa angkasa yang berat banget ya. Iya gitu udah ada angkasanya udah ada dewanya gitu. Iya. Iya anak kedua tapi bener ini bang. Oh gitu. Ini baru ini karena ini kalau misalkan gue tadi mikir ya gitu dan sebagainya. Itu ada indikasi bohongnya kan. Ini kalau ada ini dah bohong begini bohong apa bener nih gitu. Misalkan apa tes bohong ya. Iya tes bohong. Iya. Yang itu yang kayak polisi-polisi no yang getar listrik kalau bohong ya. Enggak mungkin kena listrik gua. Udah pasti gosong. Enggak tapi emang dia anak cewek gua. Enggak, tapi kenapa enggak buat anak pertama itu aja karena anaknya cowok namanya Bang Denny sama Teh Santi tidak bisa nih untuk anak cowok. Lah kalau anak kedua cowok lagi? Ya kan bikin lagi. Bener. Gue pengen banyak banget ini. Tapi gue yakin banget yang kedua tuh cewek. Gue percaya banget. Emang lu udah program lagi? Akan program lagi nanti. Oh. Alam bawah sadar bang. Lu kapan emang mau ininya? Mau punya anak kedua? Mau lu jedain dulu sampai dia umur 3 baru lu hamil lagi? Apa mau dipepetin? Umur 2 lah kayaknya. Kayak si Rachel V-nya dipepetin tuh? Iya. Oh jadi mau umur 2 berarti umur 2? Oh tapi lu gak akan batasin abis 2 cukup gak? Terus aja 4 gak apa-apa? Iya. Oh gitu Sel.
Nggak capek lu ngurusinnya? Bang banyak enak banyak rezeki. Cakep, benar. Iya, soalnya kan kalau sibuk gitu. Oh, ada suster. Suster, bisa sampai 70 orang di rumah gue nggak apa-apa dah. Waduh, CCTV 36. Iya, 36. Bini lu boleh kerja? Kerja boleh lah, tapi kalau yang di rumah aja. Nggak lu ininya gimana birokrasinya sama bini lu? Maksudnya kamu yang di rumah aja, aku yang kerja atau gimana? Ya tadi pengennya kayak gitu, tapi dia nggak mau gitu. Oh jadi biarin dia mau kerja? Iya dia nggak mau kayak misalkan kalau ada berantem atau gimana, ya aku kan nyari duit gitu, dah kan dia juga nyari duit gitulah. Oh dia nggak mau ada obrolan kayak gitu? Iya. Ya soalnya gue sama bini gue juga gitu, maksudnya nanti habis lahiran kalau mau kerja gue nggak apa-apa yang ngurus anak di rumah. Ganti-gantian aja. Maksudnya biar lu yang gak kerja gitu maksudnya? Ya gue mending gak kerja. Enggak ya maksud ganti-gantian aja. Kan kalau gue kan lebih ke freelance lah, lebih fleksibel gitu. Kalau lu mungkin jauh lebih padat daripada gue karena lu ngambil TV kan. Amin. Iya jadi kan kalau gue kan kerjanya masih di sosial media, masih bisa gue atur flow-nya. Jadi masih bisa ngurus anak gitu. Gue gitu birokrasinya. Kalau lu belum kepikiran, maksudnya kalau dia mau kerja biarin aja. Oh mau kerja apa sih? Kan udah kan kemarin selebgram doang bukan ya? Nggak tahu nih dia ya selain selebgram dan endorse ya. Ini lagi pengen bikin apa, bisnis apa lah gitu-gitu dia dah. Oh lebih ya itu lebih baik bisa dari rumah. Iya. Kalau bisnis, udah kepikiran bisnis? Udah. Tapi belum tahu apa? Belum tahu. Oh gitu. Ya berarti gitu ya permasalahan tadi Bang Denny anak kedua semoga dapat anak cewek Sel ya. Soalnya itu kan ini sama semua orang tuh katanya lu lupa kulitnya kan sering banget dibahas ya. Iya banyak banget yang gitu tapi ya udahlah. Tapi sebenarnya udah clear tuh sama Bang Denny-nya udah. Iya silaturahmi mah aman gitu Pak Denny sama Teh Santi. Iya dia udah pernah datang sini Bang Denny Cagur. Iya. Tapi gue nggak nanya soal lu karena gue waktu itu kita nggak ada di waktu itu ya. Nggak ngobrolin soal Marcel ya. Itu baru-barusan aja kan, baru-baru aja kan beritanya. Baru-baru kan? ini aja. Enggak apa-apa dah, namanya hidup ya kan. Emang ini udah resikonya, Pak. Iya, tapi lu anjing juga ya, rumah sakit dibayarin Raffi Ahmad full dari awal. Di rumah sakit mana lu lahiran? Janganlah, di Menteng ada. Oh, di Menteng. Anjing lumayan tuh. USG-nya semua dari bulan pertama? Enggak. Lahirnya doang. Oh, lahirnya doang, tapi USG sama ininya enggak lu bayar sendiri? Iya. USG gimana maksudnya? USG itu loh yang ngecek itu. Iya dari bulan pertama. 4 bulan, 5 bulan kan ngecek terus. Enggak, itu gua. Oh lahirannya doang. Dan waktu itu tiba-tiba tenis, kan gue jadi dirjen tuh waktu itu. Terus Arapi menang terus dia bilang, entar gue kasih hadiah dah sama lu dah gitu. Terus akhirnya setelah itu baru dah gue cerita, nih anak gue pengen lahiran gue pengen bolos syuting dulu, gue bilang gitu. Loh, anak udah lahiran gitu. Raffi Ahmad aja nanya, anak udah lahiran saya gitu. Iya. Nah, terus? Ya udah, karena kan dia tahu juga kan gue udah nikah kan udah tahu. Tapi yang anaknya tuh gue belum ngasih tahu, belum cerita. Seberapa penting sih Raffi Ahmad sama Juragan 99 di hidup lu nih Sel? Itu sepenting gue sama Pak Denny sih. Wah, jawabannya bijak banget. Iya. Gak gila seberapa penting nih posisi mereka? Penting banget mereka. Oh, berarti lu bergantung sama mereka dong sekarang? Masih bergantung dong? Iya masih sama mereka masih. Nah kalau mereka tiba-tiba lupa sama lu gimana nih? Ya gue kan gini nih. Seberapa kita ulang lagi berarti ya? Iya. Seberapa penting Pak Denny sama Juragan 99 sama Raffi Ahmad. Seberapa penting mereka tiga sosok ini? Semua penting sih. Oke. Semua penting. Tapi di balik itu ya kalau misalkan mereka udah misalkan gak gimana gitu ya. Sama gue pertanyaan lu tadi kan gitu kan. Ada jauh yang lebih penting lagi gitu. Istri lu dan anak lo? Iya dan keluarga. Dan di bawah itu satu tingkat ya ada stand up Indo sih. Oh balik lagi ke rumah. Iya. Akhirnya ke stand up Indo. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita ini akan ada duit tuh sampai umur berapa. Iya. Karena pekerjaan kita bukan tadi lu bilang bukan pekerjaan yang bisa sustain kayak PNS orang kantoran kan. Kita kan bisa kapan aja. Bahkan kalau kita kena kasus berdua, amit-amit ya, kena kasus berdua, itu aja bisa tiba-tiba langsung jatuh miskin, bisa aja gitu kan. Jadi persiapan lo adalah kalau misalkan amit-amit terjadi seperti itu apa Sel? Yang lu persiapkan nih Sel?
Tabungan kah? Iya ada tabungan. Atau ada, apa? Ya dengan sampai sekarangnya asuransi ada. Asuransi pendidikan anak gue pasti ada juga. Yang miskin apa yang YouTube lu apa namanya? Iya lah Miskin Project. Itu masih terus lu garap terus? Masih gue garap terus. Meskipun masih belum konsisten di YouTube-nya sih. Oke. Mungkin sekarang lu harus bisa konsisten berarti. Iya gue akan konsisten. Biar lu bisa berdiri di kaki lu sendiri Sel. Iya. Nggak lagi mengharapkan orang gitu. Bener bertahan di industri berarti kan gitu. Itu dia. Iya. Nah makanya supaya untuk lu bertahan di industri apa lu mau lakukan nih step by stepnya nih supaya bisa bertahan ngomongin 10 tahun 20 tahun ke depan deh. Gue memperkaya diri gue sih bang. Ini gue lagi belajar bahasa Inggris sekarang. Oh lu lagi belajar ini? Di mana? Oh IF? Enggak. Wall Street. Datang sendiri. Maksudnya apa ya? Oh guru private? Iya guru private. Datang sendiri. Oh iya. Kenapa sih? Iya gue pengen bisa bahasa Inggris sih. Oke. Pengen bisa bahasa Inggris karena menurut gue pengen banget. Bukan menurut gue lebih mimpi sih. Mimpi gue pengen banget punya stand up di Netflix sih. Anjing. Pengen banget gue. Tapi penonton gue orang Inggris gitu kayak Bang Panji lah. Oh cita-cita lu kayak gitu? Iya. Kayak Bang Panji lah gitu. Oh makanya Jokoy. Iya. Oh itu cita-cita lu tuh. Itu mimpi terbesar lu lah ya? Iya. Berarti lu untuk 10 tahun 20 tahun ke depan lah. Itu berarti? Iya. Pengen punya stand up sendiri bahasa Inggris di depan orang Inggris juga? Iya gitu-gitu. Anjing keren juga ya. Dan ya selain itu ya gue pengen ya orang-orang kayak gue dulu ya bisa berdiri juga di kakinya sendiri gitu. Dengan gue masih bisa bertahan karena stand up gitu akhirnya kan itu bisa dibilang kita bisa berdiri di kaki sendiri kan bang. Bener. Kita Panji bisa dari karya hidup dari karya. Iya hidup dari karya gitu dengan hidup dari karya. Jadi lu ini nggak ada rencana bikin spesial nggak Sel? Kemarin kan udah tuh nanti gue pengen bikin tour sih tahun depan. Oh ada rencana bikin tour di rekam buat YouTube atau digital download juga kayak anak-anak? Belum tahu tuh karena gue nggak tahu karena gue takut kalau digital download ada jadi masalah nanti. Kenapa? Iya takutnya ada rekam gue masih belum percaya sih bang. Enggak kayaknya digital download mah udah aman harusnya. Anak-anak kan bahaya juga materinya itu. Iya kemana-mananya itu yang gue takut. Iya kan tapi kayaknya kalau digital download yang Comika mah harusnya udah aman. Harusnya ya mudah-mudahan ya. Kayaknya menurut gue materi Panji materinya Abdur itu pasti gawat-gawat tuh. Iya kan yang spesial Komodo Bodoy. Iya Komodo Monoy. Komodo Monoy. Iya. Iya kan itu kan bahaya banget Sel. Iya. Tapi dijual digital download gitu. Iya paling ada trim-trimannya lah gitu. Oke karena lu mau ekstrim aja nih materinya ya. Karena gue pengen ngelepasin aja dah gitu. Karena stand up tuh menurut gue kayak bagian dari healing gue gitu. Ketika ada yang di otak gue terus gue bisa ngomong semau gue dan tidak ada judge, tidak enakan dari orang gitu. Dan takut disebarluaskan dan gimana gitu ya. Iya. Itu sih idealisnya gitu. Kayak kemarin yang OnlyFans pun gak gue jadiin digital download karena takut karena yang gue sempat ngeliat tweetnya Bung Rindra waktu itu. Iya kenapa? Iya kenapa gue masih sekarang nggak ada masalah ya karena gue nggak ada digital download katanya anjing lucu banget. Oh kalau dia gawat banget Zel Bung Rindra. Oh. Itu sendiri bahasannya bagaimana kan? Tapi kalau stand up lu yang terakhir spesial yang terakhir itu lu puas dengan stand up lu ya? Iya puas lah. Oke, berarti kedepannya nih keresahannya apa nih? Mau rumah tangga kah? Seputaran situ kah? Lu udah dapat buat stand up fest aja kan lu pasti udah dapat premis baru kan? Iya, tapi yang di spesial gua nih beda sih, bukan masalah keluarga tapi proses gua ketika gua ngumpetin semua berita-berita gua itu. Anjing, berarti memang kagak bisa direkam tuh. Iya. Iya itu kayak bahaya itu kalau lu rekam aib lu tersebar semua. Iya, semua berita-berita itu yang dari awal sampai akhirnya gue punya anak, gue bakal ceritain di sana. Dan istri lu nggak ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah sama sekali. Oh lu udah ceritain, ini akan dijadiin stand up komedi, berbayar, bahkan diturin. Berarti satu Indonesia lu tahu dong. Nggak apa-apa, yang penting kan yang nonton gue aja. Oh gitu rencananya. Jangan orang yang kagak nonton terus lihat di happy lu. Oh iya kan gitu. Nah itu buat yang lagi nonton sekarang, Marcel tuh akan ada rencana stand up spesial tour dan dia akan membongkar semua aibnya di stand up spesial tapi khusus lu yang bayar. Iya. Lu mahalin aja tiket udah. Enggak bang, gue udah. Gue kemarin habis ketemu Bang Radit dan akhirnya gue pengen sama lah Bang Radit gitu. Kenapa? Maksud gue Bang Radit tuh menyamakan semua harganya. Karena dia tahu penontonnya tuh kemampuannya seperti apa gitu. Oh jadi kisaran harga lu di otak lu berapa nih? 300? 250 rata semua.
Oh nggak ada VIP, nggak ada kategori 1, 2, 3 Nggak ada, semua? Nggak ada, tapi itu di luar pajak ya. Oh berarti ada plus-plusnya nih. Ya kan ada pajaknya juga, Bang Radit juga gitu juga kan. 275 ada. Lu pajak aman Sel? Aman saya. Nggak ditagi-tagi kemarin? Buset, bukan tagi gue 96 juta. Aman udah kebayar? Gue bayar, buset. Harus lapor Sel, makanya Sel. Lapor gue Bang, abang berapa kemarin? Enggak, kalau gue progresifnya jadinya nggak kena karena gue selalu lapor setiap tahun. Jadi udah rutin. Itu gue setiap tahun Bang. Tetap ada tagihan lu. Kok tagihan gimana sih? Enggak, 96 juta itu kan progresif kan? Pajak mobil. Kagak, yang 96 juta ini pajak apa? Pajak penghasilan. Nah itu kenapa lu ditagih sama orang pajak? Kagak tagih. Lu yang setor? Iya, gue nyetor 96 juta nih. Oh, okay. Itu di luar dari bukti potong gue ya. Oke. Kayaknya sih kalau nggak salah ya. Oke. Iya gak sih? Jadi gue ada kurang bayar. Oh. Kurang bayar gue 96 juta. Iya, soalnya ada yang nggak sampai angka segitu, ada. Iya. Berarti dia lapor terus dan dia bayar pajaknya bener. Gue lapor terus Bang. Lu lapor terus ya? Iya. Tapi alhamdulillah segitu? penghasilan gue kurang bayar kan. Oh iya, berarti itunya yang lu nggak lapor. Penghasilan lu detailnya nih, dari lu acara TV, potongan pajaknya, itu harus dilapor semua Sel. Itu gue lapor Bang Kemal. Nah terus kok dapat 96 juta? Siapa yang ngerti pajak di sini? Anjing lah. Ya gue juga bingung makanya. Maksud gue udah bayar 96 juta terus gue bilang lu gak lapor. Itu gue kayak kesel juga sekarang nih. Maksudnya udah bayar mahal gitu terus gue dituduh gak lapor gitu. Kayak kemarin nih, gue kan ada tulisan kurang bayar 96 juta. Lah Bang itu masih kurang Bang lu bayar. Lah kan emang kayak begitu pajak, tembem gue bilang. Oh gitu ya? Jadi gini Bang, pajak itu kalau gak salah ya. Ada beberapa yang memang dari bukti potongnya. Iya. Udah dilaporkan, terus ada beberapa job gue yang memang bukti lapornya dilaporkan sama pihak TV-nya, sama kita. Oh malu ya benar. Karena kan kita minta bukti potong ke TV dan sebagainya. Iya terus? Tapi ada yang jobnya pajaknya ditanggung di kita. Ada. Nah itu yang gue laporkan. Akhirnya kurang bayar segitu. Oh bener, kalau ya itu benar, masuk akal udah di gua. Makanya gua bilang, kok lu lapor tapi ternyata lu lapor yang udah dipotong sama TV, bukan yang lu terima langsung, nggak dipotong belum dipotong kan? Iya. Ternyata segitu totalnya, iya benar. Karena kalau gua laporan semuanya Sel, yang gua terima tanpa potongan pajak plus yang gua, karena kan gua acara TV jarang. Iya. Jadi justru gua nggak ada potongan pajak malah. Jadi gua harus langsung lapor semuanya, detail ini berapa persen langsung gitu potong. Gitu caranya, itu yang bener. Oh iya, masuk akal, udah ngerti gue, udah ngerti. Iya bener ya? Udah bener. Makanya saya kalau ngeliat jalanan bolong kan. Ya tolong di uang pajak Marcel yang besar itu dimaksimalkan sebaik mungkin ya bapak-bapak pajak, dirjen pajak. Belum pajak rumah saya, belum mobil-mobil saya Pak. Bener. Belum motor. BNN udah ada ke rumah BNN? DM banyak. Dari udah aman. Udah aman semua ya? Aman. Alhamdulillah gue juga. Kenapa gak aman gue tiba-tiba BNN ada ke rumah? Kan gue aja kena grebek, tapi kan gue aman. Lu grebek gimana maksudnya? Ya gue digerebek BNN pernah. Iya waktu zaman anak-anak Viko ketangkap, Coki ketangkap. Lu digerebek? Digerebek juga. Kalau gak cerita? Aduh sering kok gue cerita ke Pras, gue sering cerita gue ke Boris, acara Boris. Terus dapat apa? Yang plus 26, yang gak ada kan gue negatif. Oh iya benar. Iya. Padahal kan dia gak tahu dia dagang Pak. Jangan Pak. Emang dagang Pak. Masuknya. Nah Arab depannya minyak wangi belakangnya sabu Pak. Jangan saya. Ya kan? Iya bener. Udah lu ngakuin aja dah. Ya gak ada, gila lu. Ya udahlah pokoknya thank you buat Marcel, sehat-sehat Sel. Lu digerebek beneran? Iya udah sering cerita gua. Berapa orang? Ke Boris ada 5 orang. Anjing dari mana dia? Ya laporan aja biasa. Polda apa dari mana? Laporan dari warga? Entah dari warga, entah dari, pokoknya dia cuma bilang ada laporan Kemal Palevi makin narkoba. Terus gue bilang lapor dari siapa? Nah dia nggak mau bocorin, intinya cuma gitu. Ada surat perintah? Ada. Kemal Palevi di situ tulis? Ada bener. Itu dia makanya. Bang Kemal. Ya kagak tahu kurang-kurangin Bang. Nah kagak, orang negatif. Kalau enggak gue di penjara udah nih. Iya. Di rehab, alhamdulillah negatif. Kalau mau diperiksa lagi boleh Pak, saya masih negatif. Iya tapi sama Bapak ya. Maksudnya periksanya sama Bapak. Iya. Karena kan ada beberapa oknum loh. Gue takutnya itu oknum. Ya. Sumpah. Gue juga takutnya itu. Gue takutnya itu oknum. Takutnya. Tapi lu ada gak oknum-oknum yang bandel sama lu? Pernah gue 2 kali oknum. Di rumah lo? Di mall. Di mall? Jadi gue habis bahas-bahas kalau gue dulu kurir sabun dan sebagainya. Oh iya yang lu bahas di Om Ded ya? Tiba-tiba gue digerebek tak suruh kencing.
Suruh apa? Terus diperiksa semua barang tas gua dan lain sebagainya. Di mall, Sel? Di mall. Dan akhirnya gue tanya sama orang Polda yang waktu itu ke tempat Om Deddy yang gue tes urin. Iya. Kan gue tes urin 2 kali aman tuh. Iya. Akhirnya dia bilang itu takutnya oknum mas. Jadi itu gini, takutnya jadi ada beberapa yang kejadian kayak gitu juga. Orang-orang biasa tapi dibawa ke rumah. Ke baju-baju preman gitu ya. Dibawa ke apart atau gimana. Terus abis itu ditelepon keluarganya. Ini positif gini. Ya udah kalau nggak mau lah bayar aja lah, dikeluarin. Oknum bos. Oh ada gitu Sel ya? Bukan polela, bukan polisi. Itu anjing tuh. Nah, itu hati-hati tuh. Itu ya. anjing tuh. Lu bayangin ketika waktu itu gua tes urin, gua positif misalkan. Udah pasti tuh gua dibawa muter-muter dulu kan. Jackpot tuh. Jackpot pak. Jackpot itu. Mau ini bawa ke media nih bagaimana? Lah gue udah aman. Gimana? Kalau ada barang di tas gue tuh gimana? Lu kurir lagi Marcel gimana gitu. Makanya akhirnya karena ada berita-berita yang kayak gitu, Marcel kemarin digerebek 2 kali gitu. Sampai ke kuping-kuping adik gue gitu. Ya udah langsung gue ke Omdet. Oh langsung ke Omdet. Gue kasih fasilitas aja lah langsung. Yang paling gede ya kan Marcel tangkap narkoba apa gimana gitu kan. Udah gue tes urin di situ aman gue. Aman akhirnya. Gue kencing depan polisinya 2. Pak sumpah saya kencing depan. Om Ded juga panik. Lu beneran aman? Iya pikiran gitu. Ya, takutnya kan kalau ya cimeng atau sabu enggak misalkan. Tapi benjo kan kita gak ada yang tahu. Oh iya soalnya bentuknya tablet-tabletan iya, doang ya. Makanya dari obat tidur pun kayak Rinos atau apa itu juga mengandung benzo juga kan ada itunya. Oh iya Sel. Gue gak tahu ya ini obat apa gitu, obat ngantuk pokoknya yang bikin ngantuk nih. Oke. Nah itu kalau ada yang tahu langsung komen aja ya. Iya jadi kalau misalnya Melatonin enggak? Enggak tahu gue lupa. Pokoknya obat bikin ngantuk ya. Iya. Apa? Enggak tahu, antimo itu mabok. Antimo. Obat biar mabok. Oh gitu. Jadi ketika lu kencing ada benzo atau gimana? Tetap positif hasilnya. Iya, lu harus kasih tahu kalau lu semalam habis beli obat ini nih gitu. Tolong yang komen yang nonton sekarang komen apa tuh kalau ada yang tahu pasti netizen kan keren-keren ya. Oh gitu. Wah knowledge baru nih. Itu oknum pak. Kalau waktu itu lu positif pak jackpot ya. Jackpot ya. Maxwin. Langsung jadi slot nih. Langsung Maxwin pak. Langsung Maxwin. Bener ya. dikasih lu sama princess. Sama Zeus. Untung nggak ada ya. Ya oke lah kalau begitu. Ini Sel terakhir sebelum udahan tips lagi gua. Apa pesan dan ini untuk netizen supaya bisa bertahan di industri versi lo apa nih? Jangan di hidup aja ya. Iya di hidup aja dah. Semangat lah teman-teman. Karena menurut gua Tuhan tuh pasti bakal kasih jalan buat orang-orang yang memang pengen keluar dari zona nyamannya. Oke. Karena ketika dulu udah keluar dari zona nyaman, kalau di agama gue ya, dia tuh nggak pernah ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Jadi gue yakin lu pasti akan bisa ngadepin semuanya. Jangan bunuh diri dah, karena ya ngobrol sih butuh sih. Jadi kalau misalkan lu lagi buntu atau lagi apa, kalau gue dulu tuh untuk ngobrol sama orang kan gak ada tempat ya. Yeah. Karena orang-orang tuh ngobrol sama gue ya sulit gitu. Dia ngomong sama gue tuh cuman saya beliin minum gitu, dikasih duit gue jalan. Udah ngobrol sebatas itu doang dulu tuh. Ya. Makanya kalau lu gak ada temen buat ngobrol ya lu masih punya langit buat teriak sih. Jadi lu naik motor lu kenceng-kenceng teriaknya tapi jangan motornya. Jadi gue dulu gitu naik motor pelan bang, gue teriak wah gitu. Saking stresnya tuh ya. Nikmat bang. Itu healing tuh? Itu healing banget bang. Atau enggak gue muter-muter Jakarta sampai motor gue bensinnya habis, gue dorong tuh motor. Jadi energi gue kebuang dengan gue dorong motor. Oh lu sengajain sampai habis? Sengajain aja. Udah gue habisin aja dah. Dan itu works di lu? Works di gue. Oh ya semoga buat yang nonton juga works ya bisa dilakuin ya. Naik motor pelan-pelan aja tapi teriak aja lah. Atau dalam mobil teriak aja lah gitu. Lu tidur bangun pagi Seger. Beli kaca. Kenapa? Lu beli kaca di kamar lu. Supaya? Supaya jadi gini gue selalu ngomong sama kaca. Nah ini nih. Oh. Jadi gue selalu ngomong nih kaca nih. Jadi kan gue ngomong sama diri gue sendiri gitu. Marcel lu jelek anjing gitu. Tolol lu goblok, gendut goblok gitu kan, hitam jelek babi tai gitu-gitu dah. Pokoknya gue tolol diri gue gitu. Jam berapa ini? Ayo semangat. Semangat ya Marcel, kamu pasti bisa gitu. Gue depan kaca rumah gue, di kamar gue.
Iya, gue tahu lu nggak dideketin sama orang. Gue tahu kalau lu tuh pengen banget ngerubah hidup keluarga lu. Gue yakin lu bisa, gitu aja. Gitu tiap pagi tuh. Anjing, gue boleh gue tiru tuh. Yang gak usah full body nggak apa-apa kacanya, yang penting kaca aja deh. Kaca bang. Kalau lu malu ada istri lu sendiri. Iya, karena kita kena gengsi ya. Iya ya kadang gengsi. Ada gengsinya juga. Ya kalau gitu ya naik mobil aja gue nyetir, teriak-teriak aja dalam mobil. Wah gitu. Ja. Oh paling seru kalau lu ada sunroofnya bang. Oh iya nanti. Makanya sekarang mobil gue ada sunroofnya. Biar teriak. Jadi mobil kebuka nih gitu kan gue keluar bang. Wah gitu gue. Oh. Sampai setel lagu kenceng-kenceng di bawahnya. Masih sampai sekarang gitu masih ya? Bang, masih. Jam 4 pagi di Sudirman. Gitu dah. Oke. Kacau. Semoga nanti ilmu dari lo ini bisa gue praktekin. Ya, semangat jadi Bang. Bermanfaat buat gue ya Sel ya. Bang. Ya, Thank buat you. teman-teman juga ya. Siap, thank you buat Marcel. Terima kasih udah diundang di Bertahan Hidup di Industri. Bertahan di Industri. Dan semoga kedepannya makin sukses. Amin. Rumah tangga gak ada kendala apa-apa, lancar. Tidak ada perceraian, amin. Amin. Abang juga semoga kuat ya Bang ya. Aman, bisa insya Allah. Karena kalau ada kendala memang pasti ada. Tapi untuk pasti kuat ada. Kan kita harus kuat. Harus kuat. Ya. Nah itu menghadap, teriak aja ya. Ya. Yaudah thank you buat yang udah nonton, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Kalau ada yang tersinggung atau apa ya mohon maaf, kita gak ada maksud gitu Sel ya. Kalau ada yang salah informasi atau kesotoyan kita atau kegoblokan kita langsung dibenerin aja di kolom komentar supaya kita dapat knowledge baru dari netizen, kita jadi makin pintar juga. Ya thank you Marcel, sekali lagi sehat-sehat. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.